Fenomena alam tanah terlarang kolam hitam, dalam waktu yang sangat singkat, seperti badai, menyebar di 10.000 etnis benua. Begitu berita itu keluar, tidak diragukan lagi itu menarik banyak orang yang beruntung. Karena tanah kolam hitam bisa disebut sebagai area terlarang, pasti ada rahasia besar di dalamnya. Mungkin disinilah tembakan besar akan jatuh. Jika Anda beruntung, mungkin Anda bisa mendapat kesempatan di dalamnya, dan itu akan terbang ke langit. Selama ini, popularitas kota Black Pond telah mencapai level yang sangat menakutkan. Beberapa orang ini, apakah mereka semua datang untuk 10.000 dewa? Ketika saya datang ke kota kolam hitam, saya melirik aliran orang yang menakutkan, dan wajah Qin Yichen mau tidak mau menunjukkan warna yang mengejutkan. Tampaknya urat roh di sini hampir habis. Setelah beberapa saat, tatapan Qin Yichen diproyeksikan ke tempat kolam hitam, melihat ke langit yang dikaburkan oleh gas hitam, dan dia tidak bisa menahan nafas. Master Luban tahu bahwa 10.000 baju besi Taoisme terkontaminasi dengan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia dengan sengaja menemukan beberapa urat roh untuk dicuci. Tetapi dia tentu tidak menyangka, energi iblis ini begitu keras kepala dan menakutkan. Seperti urat roh dari lereng naga penjara. Jika bukan karena kebetulan Qin Yichen dipaksa ke sana, saya khawatir energi iblis itu akan meledak sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, dan daerah itu berjarak 1.000 mil, saya khawatir itu akan jatuh untuk api penyucian. Dan sekarang, sama halnya dengan kolam hitam di depannya, bahkan energi iblis di sini lebih menakutkan. Namun, sungguh konyol bahwa di area Black Pond, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang mengira harta karun itu lahir dan dilarikan tidak jauh dari 1.000 mil. Jika Anda memberitahu mereka bahwa begitu energi iblis ini meletus, kota kolam hitam ini akan menjadi yang pertama jatuh. Saya tidak tahu apakah akan ada pembangkit tenaga listrik yang berani tinggal di sini. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa di benua 10.000 negara, peluang selalu disertai dengan bahaya yang sangat besar. Meskipun menakutkan di sini, benua 10.000 negara tidak pernah kekurangan petualang. Sepertinya tidak mungkin mengambil benda itu secara diam-diam. Melihat siluet yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Setelah sedikit ragu, siluet itu dengan tenang menyapu sisi kolam hitam dan memasuki tanah rawa hitam. Meski jeritan terus beredar di rawa hitam ini, hal ini tetap tidak menghentikan keserakahan di hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Setiap saat, pembangkit tenaga listrik telah membobolnya dengan hati yang beruntung. Tentu saja, dibandingkan dengan awal, masih lebih sedikit orang yang masuk. Jelas, sebagian besar pembangkit tenaga listrik dipanggil kembali ke akal sehatnya oleh teriakan infiltrasi. Meskipun masuknya Qin Yichen menyebabkan beberapa mata aneh, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Lebih banyak orang hanya menganggapnya sebagai seseorang yang akan mati itu saja. Qin Yichen tidak peduli dengan pandangan orang lain. Tubuhnya berkelebat menjadi gambar hantu, dan dia dengan cepat memasuki rawa hitam. Pada saat ini, tanah kolam hitam diselimuti awan gelap, dan gas hitam yang mengerikan terus melonjak. Seolah-olah udara pun akan terkorosi olehnya. Saat pertama kali memasukinya, Qin Yichen menemukan bahwa rawa hitam terus-menerus dipenuhi udara hitam. Namun, di bawah kendalinya, tubuhnya sepertinya memiliki penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa turbulen gas hitam itu, ia tidak dapat terkikis. Sepanjang jalan, Qin Yichen melihat beberapa pembangkit tenaga listrik dengan matanya sendiri, karena dia tidak dapat menahan erosi gas hitam, dan menyaksikan dirinya sendiri berteriak oleh gas hitam itu. Suara jeritan menjerit tak henti-hentinya. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang kuat yang mengandalkan basis kultivasi mereka sendiri dan ingin melawan. Tetapi menemukan bahwa mereka tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi mereka telah membuat gas hitam itu lebih kuat dengan bantuan True Origin. Melihat pembangkit tenaga yang berteriak itu, Qin Yichen hanya bisa menggelengkan kepala, menghela nafas, dan sosoknya tiba-tiba dipercepat. Selama dia memecahkan akar dari gas hitam ini, area terbatas kolam hitam akan menghilang secara alami. Tetapi pembangkit tenaga listrik yang membobolnya karena keserakahan harus membayar harga atas kecerobohan mereka. Saat dia bergerak maju, pandangan Qin Yichen menjadi gelap. Di dalamnya, bahkan cahaya pun tidak bisa bersinar, dan suara teriakan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh semacam keheningan yang mematikan. Ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik di sini. Dong. Selama perjalanan ini, selama lebih dari 1/4 jam, Qin Yichen tiba-tiba merasakan getaran di rawa di bawah, seolah ada sesuatu yang akan menyembur keluar. Benar saja, itu adalah bagian dari 10.000 Taoisme. Merasa gemetar seperti bernafas, Qin Yichen disegarkan, tanpa jeda di bawah kakinya, tetapi malah bergegas menuju bagian kegelapan yang paling dalam dengan lebih cepat. Dengan kemajuan ini, energi gelap dari energi iblis menjadi semakin kuat. Bahkan jika Qin Yichen menggunakan 3 warna energi, agak sulit untuk menolaknya. Namun, seolah-olah dia telah mengantisipasi hal ini untuk waktu yang lama, tidak memiliki kekhawatiran, dan dengan hati yang tergerak, palu sang master muncul di tangannya.
Dari palu godam yang menghancurkan, ada sinar terang yang memancar. Tidak peduli seberapa bergejolaknya energi iblis hitam, ia tidak dapat menembus ke dalam cahaya ini. Untuk waktu yang lama, dalam kegelapan, sebuah cahaya akhirnya muncul di hadapannya. Itu adalah, melihat cahaya yang bersinar, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya berkedip beberapa kali sebelum dia jatuh di sampingnya. Di depannya, ada formasi besar. Di atas formasi, topeng kristal menggantung. Tetapi saat ini sudah banyak tempat di topeng yang telah terkorosi oleh gas hitam. Melalui topeng itu, Qin Yichen dapat dengan jelas melihat bahwa di tengah formasi, sebuah helm berbentuk khusus ditempatkan. Seluruh teksturnya, tampaknya dari orang yang sama dengan 10.000 bagian armor dewa di tubuhnya. Tangan. Helm 10.000 dewi. Tanda seru. Sekilas saja, Qin Yichen mengenalinya, dan dia kagum di dalam hatinya, dengan ekstasi di matanya. Dengan 10.000 keping baju besi Taoisme, dia telah memperoleh pelindung lengan, legging, dan baju besi, hanya helm ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen mengambil palu raksasa di tangannya dan menghancurkannya dengan keras ke dalam topeng. Topeng ini telah terkikis oleh gas hitam. Jika dia tidak meledakkannya, dia tidak bisa mendapatkannya helm ini. Hem. Dengan suara keras dari jalur, topeng itu juga terus bergetar, dan awan gelap di langit semuanya melonjak. Perubahan di sini segera diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di area Black Pond. Segera, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu kesabaran mereka bergegas dengan liar ke rawa hitam.